Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Paman, aku menyayangi kalian. Jika kalian mati bersamaku, untuk apa aku melakukan pembelaan seperti ini? Tujuanku adalah supaya di antara kita ada yang selamat. Jika paman berdua dapat pergi dari tempat ini, setidaknya ayahku tahu bahwa aku mati di tempat ini, ucap King Zilong dengan sangat tegas. Zilong Paman, apakah kalian lupa siapa aku ini? Aku adalah putra King Ruo, dan aku selalu meyakini apa yang aku lakukan. Apakah paman berdua tidak menyaksikan pertempuran ayahku di kota Perak sebelumnya? Dan apakah paman berdua lupa bagaimana aku menahan serangan dari Makong di atas langit Gunung Pedang sebelumnya? Ucap Zilong menenangkan kecemasan mereka berdua. King Junda dan King Fang terdiam. Mereka berdua sepertinya tersadar, karena mereka berdua merupakan saksi hidup atas pertempuran yang terjadi di kota Perak beberapa tahun yang lalu. Saat itu, mereka dapat melihat King Ruo bertempur melawan ratusan ranah dewa bumi dari daratan ilahi, dan mereka juga telah menyaksikan kekuatan pertahanan Zilong yang mampu menahan 3 kali serangan yang dilancarkan oleh Makong sebelumnya. Secara perlahan wajah sedih itu sedikit bersinar. Zilong maafkan kami berdua yang mengandalkanmu, ucap King Junda sedih. Semakin lama tempat itu semakin ramai dikunjungi oleh banyak orang. Mereka semua yang ada di kota itu ingin menyaksikan bagaimana kegilaan itu terjadi. Sus, Yiban dan Zilong sama-sama terbang ke atas langit dan saling berhadapan. Baiklah, aku tidak ingin menunda-nunda lagi. Yang mulia Yiban, lakukan kewajibanmu sekarang, dan aku akan menunggu giliran. Cahahaha, apakah kamu masih yakin bisa mendapat giliran? Ucapnya sambil tertawa lantang. Yang mulia Yiban, apakah Anda tahu bahwa di luar dunia makam pedang ini ada sebuah tempat yang disebut dengan daratan tengah dan daratan ilahi? Yiban terdiam beberapa saat, matanya yang tajam menatap Zilong dengan lekat. Itu bukan urusanku, ucapnya sambil tersenyum sinis. Baiklah, giliran Anda, lakukanlah. Tantang Zilong. Kau yang meminta. Bersiaplah. Wung. Udara di langit alun-alun kota Yinghang bergetar. Secara perlahan, kekuatan langit dan bumi mulai tersedot. Serak, kekuatan itu berubah menjadi petir biru. Mati. Selas. Buong. Ledakan dahsyat menghantam tubuh Zilong dan mengirimnya terbang hingga 10 meter. Raungan Zilong keras bergema seperti kesakitan. Dari sudut bibirnya, menetes darah segar. Semua orang di tempat itu ternganga, karena melihat Zilong hanya terlempar beberapa meter saja. Serangan petir yang mematikan itu tidak membunuhnya, ucap seorang komandan sambil menggosok matanya. Yiban bahkan tertegun di tempatnya. Apakah aku menyerang bayangannya? Tidak, aku memang menyerang tubuhnya dengan tepat. Raungan Zilong sekali lagi bergema, tampak dirinya seperti berusaha menyerap kekuatan petir yang masih menguasai tubuhnya. Lihat. Dia menyerap kekuatan petir, itu berarti dia juga seorang kultivator petir. Para komandan dan jenderal di tempat itu terdiam. Mereka tidak pernah mengira bahwa pemimpin Yiban yang berasal dari klan Yao Lang petir dengan kekuatannya yang mengerikan itu tidak ada apa-apanya dengan ras manusia tersebut. Tersadar dari lamunannya, Yiban lalu sekali lagi menarik kekuatan petir dan menembakkannya pada Zilong. Boom. Ledakan dahsyat bergema. Serangan kedua yang merupakan serangan puncak dari seorang pendekar dewa bumi tingkat puncak itu menghantam tubuh Zilong hingga mengirimnya terbang. Boom. Ledakan keras saat tubuh itu menghantam tanah hingga membuatnya terbenam beberapa meter. Tempat itu menjadi senyap. Tidak ada yang bersorak ataupun tertawa, para penonton hanya menggelengkan kepala. Sebelumnya, mereka sudah yakin
akhir dari pertarungan yang tidak seimbang itu adalah kematian Zilong. King Fang dan Junda terdiam saat merasakan aura kehidupan telah lenyap. Dengan tangan bergetar, mereka berdua mengusap air mata yang tanpa dapat mereka bendung. Sus. Mereka berdua terbang ke langit menghampiri Yiban. Penduduk kota Yinghang, kalian telah melakukan kesalahan terbesar. Bersiaplah menunggu kehancuran dunia makam pedang ini. Suara lantang King Junda bergema. Apa? Kerumunan itu mulai ribut. Semua orang di tempat itu menatap King Fang dan King Junda dengan penasaran, terlebih lagi dengan identitas pemuda yang telah dibunuh oleh Yiban tersebut. Setelah menebar ancaman, mereka berdua lalu bergerak ke arah tempat Zilong terlempar yang diikuti oleh beberapa jenderal yang bergerak untuk memastikan kematian Zilong. Saat mereka mendekati tempat itu, serak, kilatan petir berwarna biru muncul dari langit lalu berubah menjadi hitam keemasan. Slas, boom, ledakan dahsyat mengirim terbang beberapa jenderal yang berada paling dekat dengan tempat terlemparnya Zilong. Bagaimana bisa? Para jenderal itu terkejut dan heran, karena sebagai kultivator dewa bumi tingkat dasar, mereka begitu mudah diterbangkan oleh serangan petir itu. Yang lebih mengejutkan mereka serta semua orang adalah, keberadaan King Fang dan King Junda yang hanya kultivator pertapa suci ternyata tidak terpengaruh sama sekali oleh ledakan petir tersebut. Silong ucap King Fang dan King Junda secara bersamaan sambil menghampiri tempat tersebut. Mereka berdua sangat bahagia ketika merasakan aura kehidupan dari King Zilong. Boom! Tanah itu meledak. Sus! Muncul pemuda tampan dengan aura kultivasi pertapa suci tingkat puncak menatap semua orang dengan senyum penuh kemenangan. Semua orang yang ada di tempat itu menatap King Zilong dengan takjub. Tetapi berbeda dengan Yiban. Wajahnya tiba-tiba berubah pucat pasi. Wajah garangnya redup seperti bola api yang tiba-tiba dilemparkan ke dalam lautan. Tidak hanya Yiban, tetapi wajah para tetua yang menertawai Zilong sebelumnya terdiam. Mereka benar-benar hampir tidak mempercayai apa yang mereka lihat. Tanpa memperhatikan tatapan aneh dari semua orang, Zilong menyapa kedua pamannya dan berbicara dengan tenang. Paman, maaf telah membuat kalian khawatir. Sebelumnya, pada saat aku menerima serangan petir itu, aku sedang berusaha menyerapnya untuk menaikkan tingkat kultivasiku, ucapnya sambil tersenyum kecil. Dasar bocah tengik, kau bahkan telah membuat kami menangis tua, ucap King Junda dengan wajah kesal, tetapi di dalam hatinya dia merasa sangat bahagia. Paman maafkan aku, saatnya kita membuat perhitungan, ucap Zilong sambil terbang dan menghampiri Yiban yang mematung di tempatnya. Saudara sekalian, aku percaya kalian tidak akan mengingkari janji yang telah disepakati sebelumnya. Dengan ini, maka aku Liongxi adalah pemimpin sah kota ini, dan aku memerintahkan pada para jenderal untuk menangkap Yiban sebagai tahanan. Ucap Zilong dengan sangat lantang. Para komandan pasukan dan para jenderal yang ada di tempat tersebut saling berpandangan. Mereka merasa tubuhnya sulit digerakkan, karena bagaimana bisa mereka menangkap seseorang yang telah menjadi pemimpin mereka selama ratusan tahun hanya karena perjanjian pertarungan yang tidak masuk akal itu. Tangkap dia, suara Zilong dengan lantang memecah keheningan itu, tetapi para jenderal dan komandan masih belum ada yang bergerak. Apakah kalian semua ingin mengingkari perjanjian itu? Ucap Zilong dengan nada keras. Serak. Kilatan petir berwarna biru muncul dari langit dengan gelombang yang sangat besar. Perlahan-lahan gulungan ombak petir itu lalu berubah warna menjadi hitam keemasan. Serak, petir tersebut lalu membentuk cakram petir yang terus berputar dengan tenang di atas telapak tangan Zilong. Sungguh memalukan, tidak adakah seseorang yang berjiwa ksatria di tempat ini? Ucapnya sambil melepaskan cakram petir hitam kemasan tersebut. Serak, buong, tubuh Yiban terlempar hingga 15 meter dan melukainya. Tidak hanya itu, Zilong lalu mengeluarkan pedang emas. Bersikaplah sebagai seorang kesatria, ucap King Zilong sambil melemparkan pedang emas yang ada di tangannya. Yiban terdiam, matanya yang tajam menatap semua orang dengan nanar.
Yang membuatnya semakin ketakutan adalah kekuatan yang dimiliki oleh Zilong. Apanya yang kalian banggakan? Lihat pemimpin kalian ini, sungguh lemah. Jika dia tidak mengandalkan kalian untuk melindungi kota ini, sudah dapat dipastikan bahwa kalian akan hancur dan mati bersamanya. Ucap King Zilong. Kata-kata Zilong bergema lantang di tempat itu. Tindakannya yang mustahil untuk dilakukan oleh seseorang dengan latar belakang yang biasa saja, menyadarkan semua orang di tempat itu. Sus! Seorang jenderal lalu melesat ke arah Yiban dan menombaknya. Buom! Ledakan dahsyat dari serangan yang dilancarkan menghancurkan tubuhnya. Tidak, beberapa tetua memekik, sebagian dari mereka yang hadir di tempat itu masih tidak rela atas kematian Yiban dengan cara yang demikian. Walau bagaimanapun, Yiban adalah pemimpin kota itu. Zilong yang masih berdiri terbang di atas langit alun-alun kota Yinghang menatap semua orang dengan tenang. Sus. Beberapa jenderal utama lalu mendekati Zilong. Hormat pada pemimpin kota. Aku Jenderal Caki, siap menerima perintah, ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat lalu memberikan pedang emas yang Zilong lemparkan pada Yiban sebelumnya. Satu persatu para jenderal lalu memperkenalkan diri dan menyatakan kesetiaannya pada Zilong. Aku Liongxi, dengan ini menugaskan kalian untuk mengurusi dan membenahi segala kekacauan yang ada. Baik yang mulia, semua orang. Sekarang aku adalah pemimpin kota ini, tapi aku adalah orang daratan tengah, dan aku tidak akan pernah diam di dunia ini. Walaupun demikian, aku ingin melihat siapa yang pantas memimpin kota Yinghang. Dalam 2 hari ke depan, aku akan melakukan pemilihan pemimpin kota ini. Semua orang di tempat itu menjadi riuh. Mereka tidak pernah menyangka akan ada hal seperti itu, terlebih lagi dengan pemilihan pemimpin kota, itu berarti semua orang memiliki kesempatan. Ini adalah kesempatan langka, aku harap klan kami dapat menjadi pemimpin kota ini selanjutnya. Aku juga berharap klan kami juga akan terlibat dalam pemilihan tersebut dan menjadi bagian penting dari kota ini, ucap yang lain menimpali. Semua orang yang ada di tempat itu lalu mulai bergerak dan kembali ke klannya masing-masing untuk melaporkan berita tersebut. Jenderal Caki, aku akan beristirahat. Semua urusan aku serahkan padamu, bawa para tawanan ke aula kehakiman dan adili mereka dengan adil. Ucap Zilong. Baik yang mulia, jawab Jenderal Caki dengan tegas. Para tawanan yang berada di lapangan itu menatap Zilong dengan hormat, terlebih lagi mereka yang tidak terlibat sama sekali dalam kekacauan yang terjadi sebelumnya. Sebelum pergi, Zilong mengambil cincin penyimpanan Yiban, lalu meminta seseorang untuk mengantarkannya ke istana kota. King Fang dan King Junda dengan bahagia dan bangga lalu pergi mengikuti Zilong ke istana kota. Mereka menatap keponakan nakalnya itu sambil menggelengkan kepala. Aku melihat kehadiran King Ruo dalam setiap tindakannya, tetapi itu tidak termasuk dengan kenakalannya, ucap King Fang menatap King Junda sambil menahan tawa. Di alun-alun kota Yinghang, setelah King Zilong dan kedua pamannya pergi, Caki beserta para jenderal dan komandan pasukan lainnya mengerjakan semua perintah yang diarahkan oleh Zilong padanya. Istana kota Yinghang. Paman, apa yang kalian lakukan? Zilong kamu luar biasa, ucap King Junda sambil menatap Zilong dengan bangga. Aku Zilong putra King Ruo, ucapnya sambil mendengus sombong. Hais, aku paling benci wajah sombong itu, ucap King Junda lalu pergi ke dalam kamar istana. King Fang yang melihat sikap King Junda hanya tertawa kecil, lalu membawa Zilong untuk beristirahat. Di dalam kamar, Zilong jika boleh kami tahu, bagaimana cara kamu bisa menahan serangan Yiban? Tanya King Fang penasaran. Dengan tenang Zilong lalu melepas pakaiannya. Zilong, apa yang kamu lakukan? Tanya Junda berdiri dari tempat duduknya lalu menghampiri Zilong. Paman, tenanglah. Coba perhatikan. Ini adalah armor emas petir langit. Kakek Luo Feng menyebutnya dengan armor jangkrik emas. Artefak ini merupakan zirah tingkat dewa yang dapat menahan dan meredam serangan tingkat tinggi, bahkan sangat efektif menyerap serangan petir, ucap Zilong menjelaskan. King Fang dan King Junda mematung.
Sirah setipis ini bahkan tidak tergores sedikit pun, ucap King Junda sambil meraba zirah itu. Oh, Paman Junda, geli, ucap Zilong. Zilong, pak, tangan King Junda melayang memukul kepala Zilong lalu pergi dengan wajah kesal. King Fang tertawa kecil saat melihat Zilong meringis menahan kepalanya. Paman Junda, ini sakit, teriak Zilong keras. Dari balik dinding kamar, King Junda hanya bisa tersenyum kecil. Zilong waktunya beristirahat, ucap King Fang sambil mengambil sikap berkultivasi. Baik Paman. King Fang dan King Junda akhirnya memahami kekuatan yang dimiliki oleh Zilong. Walaupun demikian, mereka masih penasaran dengan teknik perubahan petir yang dikuasainya. Dan Mimin geser ceritanya. 2 hari kemudian di kota Niao, di dalam tambang biji besi Taikuang. Menjelang tengah malam, saat para pekerja mulai bergerak untuk beristirahat, King Ruo dan King Ling lalu mulai membicarakan rencana mereka. Kakak, bagaimana cara kita melepas kalung ini? Ucap King Ling sambil menyentuh kalung di lehernya. Ling biarkan saja. Jika kita melepasnya, itu akan menarik kecurigaan, karena mereka tidak dapat merasakan keberadaan kita lagi. Lagi pula, kalung itu tidak membatasi gerak kita. Setelah mengamati situasi, King Ruo mulai melaksanakan aksinya. Ling waktunya bergerak, ucapnya sambil melepaskan angin abadi yang diperolehnya dari dimensi ruang dan waktu saat keluar dari neraka kuno sebelumnya. Serangan yang tidak kasat mata itu menyerang apa saja yang ada di tempat itu dan merusaknya. Buom, buom, suara ledakan yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang, sehingga keributan itu mulai menyebabkan kekacauan. Saat huru hara mulai terjadi, King Ruo lalu bergerak ke arah sungai lava pijar, sedangkan King Ling bergerak bersama Tao Tao ke dalam gudang penyimpanan biji besi Taikuang. Di tepi sungai lava pijar, King Ruo menyelimuti dirinya dengan perisai ruang dan waktu lalu mulai memasuki sungai itu. Sambil mengedarkan mata emas, King Ruo terus melepaskan mantra formasi untuk meredam kekacauan di dalam dasar sungai. Saat King Ruo masuk semakin dalam, tiba-tiba, sus, 2 ekor Yao naga api melintas di hadapannya lalu menyerang King Ruo dengan brutal. Pertarungan di dalam sungai lava pijar itu akhirnya pecah. Wus, wus, buom, buom. Ledakan keras terjadi saat tapak penghapus langit menghantam kedua kepala naga tersebut dan mengirimnya terbang hingga beberapa meter. Groar, raungannya menggema. Kedua naga tersebut begitu marah saat mereka dikirim terbang oleh pukulan tersebut. Belum sempat mereka mengendalikan diri, pisau cahaya melesat dan menghantam tubuh mereka dan melukainya. Groar, raungan kedua naga itu semakin keras. King Ruo berusaha menjauhkan kedua naga tersebut dari 2 inti api yang dijaganya. Pertempuran itu semakin intens saat kedua naga api itu dengan brutal dan berambisi untuk membunuh King Ruo secepat mungkin. Semakin lama, pertempuran itu semakin menjauhkan kedua naga dengan inti api putih dan inti biru yang dijaganya. Groar, kedua naga itu semakin belingsatan. Mereka terus menyerang tanpa memperdulikan rasa sakit di tubuhnya akibat serangan pisau cahaya yang terus-menerus menghantam tubuhnya. Hus, buom, ledakan keras saat salah satu naga itu berhasil mengibas King Ruo dengan ekornya. Trar, perisai ruang dan waktu yang melindungi tubuhnya retak. King Ruo mulai sedikit kewalahan karena tingkat kultivasi yang dimilikinya. Jika pertempuran itu dilakukan di dataran tengah, apalagi dengan tingkat kultivasi sebagai kultivator Dewa Bumi tingkat puncak, satu serangan tunggalnya pasti sudah dapat mengalahkan kedua naga api itu. King Ruo berdiri tegak di tempatnya menunggu kedua naga itu menyerangnya. Sus, sus. Kedua naga itu meraung keras lalu melesat ke arah King Ruo. Sus, sus. Kedua Yao naga api itu begitu terkejut saat mereka tiba-tiba berada di dunia lain. Di dasar sungai lava pijar, King Ruo dengan tenang lalu meraih kedua inti api itu dan menyimpannya ke dalam dunia jiwa. Krak, krak, tiba-tiba sungai itu mulai membeku. Dengan kecepatan penuh King Ruo lalu keluar dari dasar sungai itu. Di tepi sungai, pertempuran semakin kacau, di mana para tawanan dan penjaga saling menyerang.
Memanfaatkan situasi tersebut, King Ruo lalu menarik kembali angin abadi lalu bergerak mencari King Ling. Di dalam gudang penyimpanan, King Ling bertempur melawan 10 prajurit jaga yang merupakan para ranah dewa tingkat menengah. Buom, buom, ledakan keras bergema saat serangan mereka saling beradu. Trisula Naga Utara bergerak dan melesat dengan cepat menyerang beberapa prajurit dan merobohkan mereka. Selain itu, King Ling juga terus bergerak menyerang dengan pedang emas yang diperoleh dari hutan beracun sebelumnya. Walaupun Trisula Naga Utara dapat merobohkan 2 prajurit lainnya, tetapi serangan yang dilancarkan oleh prajurit itu semakin brutal. Mereka semakin berambisi untuk membunuh King Ling dengan cepat. Karena kalah jumlah dan tingkat kultivasi yang jauh berbeda, pertarungan itu menjadi semakin tidak seimbang. King Ling mulai terdesak. Wus, buom, ledakan keras terjadi saat salah satu prajurit berhasil menyerangkan pukulannya. Sus, King Ling hanya terdorong hingga 5 meter. Apa? Prajurit itu begitu terkejut karena serangan terkuatnya tidak dapat melukai King Ling. Mereka tidak pernah menyangka bahwa lawannya yang merupakan tingkat pertapa itu mampu menahan serangan ranah dewa tingkat menengah. Sebelumnya, para murid itu mengira bahwa King Ling mampu bertahan karena Trisula Naga Utara yang selalu melindunginya. Ternyata dugaan mereka salah. Tanpa memperhatikan keterkejutan prajurit tersebut, King Ling terus melancarkan serangannya dengan menyerang titik-titik vital pada tubuh lawannya. Panggil bantuan, lawan kita ternyata seorang kultivator tingkat dewa yang menyamar. Prajurit yang bertempur tersebut menyadari kebocoran aura pada tubuh King Ling saat dirinya terus melancarkan serangan. Saat salah satu prajurit ingin keluar dari ruangan, tiba-tiba 7 cahaya keemasan muncul dan menyerang. Wus, wus, buom, buom, ledakan keras saat cahaya kuning keemasan menghantam mereka. Prajurit terluka parah. Kakak, ucap King Ling senang sambil terus melancarkan serangannya hingga berhasil melukai beberapa orang di antara mereka. Ling maaf aku terlambat, sambil melepaskan rantai jiwa pada 3 prajurit yang terluka. Rantai-rantai dengan kekuatan petir yang berderak yaitu melilit tubuh prajurit dengan erat. Sus, sus, tubuh mereka dikirim ke dalam dunia jiwa. 5 prajurit yang tersisa begitu terkejut. Mereka semakin waspada, tetapi serangan yang mereka terima semakin gencar. Beberapa prajurit yang terluka mendapat serangan beruntun dari pisau cahaya dan dihancurkan oleh Trisula Naga Utara. 2 prajurit yang tersisa begitu ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa akan dikalahkan oleh ras manusia yang hanya berada di ranah tingkat pertapa. Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan? Sudah terlambat untuk mengetahui siapa kami. Yang pastinya, kami datang untuk merampok kalian, ucapnya sambil melancarkan serangan terkuatnya. Tus, tus, pisau cahaya menembus tubuh prajurit itu dan merobohkannya. Di tempat lain, Trisula Naga Utara juga menembus tubuh prajurit lainnya, sehingga tempat itu menjadi sunyi kembali. Kakak, kita harus segera mengambil biji besi Taikuang dan keluar dari tempat ini, karena bisa saja pasukan dari luar tambang akan datang ke tempat ini. Ling tenanglah. Apakah Ling tidak ingat saat kita melewati lorong? Aku telah melepaskan berapa mantra formasi, tujuannya memang untuk menahan kedatangan mereka, ucap King Ruo sambil tersenyum hangat. Tau-tau yang sedari tadi berada di pojok ruangan lalu mengarahkan King Ruo dan King Ling ke dalam gudang penyimpanan. Dengan tenang, mereka bertiga lalu menjarah tempat itu dan mengambil semua barang yang ada, tanpa menyisakan benda satupun. Setelah selesai menguras semua barang di tempat itu, King Ruo lalu menarik Tau-Tau ke dalam dunia jiwa dan keluar dari gudang penyimpanan dengan tenang. Kakak, kemana kita sekarang? Tanya King Ling. Kita akan ke tepi sungai dan melihat situasi di sana, jawab King Ruo. Di tepi sungai lava, pertempuran masih terus berlangsung. Kedua belah pihak saling menyerang. Dari ratusan tawanan yang bekerja, kini tersisa puluhan saja. Berhenti, teriak King Ruo mengejutkan mereka semua. Kita telah diperdaya, lihat sungai lava kini telah membeku.
Semua orang di tempat itu menghentikan serangannya lalu menatap ke arah sungai yang telah membeku. Seseorang telah mencuri inti api di dasar sungai, ucap Komandan Jaga. Komandan Jaga lalu menatap ke arah para pekerja yang kini kelelahan. Bahkan King Ruo dan King Ling yang telah berbaur juga bertingkah demikian. Baru saja Komandan pasukan Jaga selesai berbicara, 50 prajurit ranah dewa tingkat bumi muncul dari lorong utama lalu mengelilingi para pekerja yang tersisa. Tangkap mereka semua, jangan biarkan satupun yang lolos. Komandan yang baru datang itu memberi perintah sambil mengitari pandangannya pada semua orang dengan tajam. Keramahan di wajahnya benar-benar hilang saat melihat sungai lava pijar yang dijadikan tambang biji besi Tai Kuang membeku menjadi tanah biasa. Aku akan melakukan pemeriksaan. Jaga lorong keluar. Beberapa prajurit lalu bergerak dan berjaga di depan lorong keluar. Salah satu di antara kalian ini adalah penyusup. Para tingkat dewa berbaris di sebelah kiri, dan tingkat rendah berbaris ke sebelah kanan. Dengan segera kerumunan itu memisahkan diri lalu membentuk dua kelompok berada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kelompok sebelah kanan, silakan keluar. Prajurit arahkan mereka. Beberapa prajurit saling berpandangan. Mereka begitu heran, mengapa kelompok sebelah kanan tidak mendapat pemeriksaan. Apakah kalian bodoh? Mereka adalah para tingkat rendah. Bagaimana mungkin mereka dapat mengalahkan dua naga api yang melindungi inti api itu? Ucap sang komandan. Prajurit itu terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa inti api yang berada di dasar sungai lava pijar dilindungi oleh dua ekor Yao naga api. King Ling dan King Ruo yang berada di kelompok kanan saling berpandangan. Kakak, mereka tertipu, ucap King Ling berbicara melalui telepati. Kalian semua, ikut kami. Prajurit lalu membawa kelompok yang berada di sebelah kanan keluar dari tempat itu. Saat kelompok kanan bergerak keluar dari tempat itu, beberapa prajurit pergi memeriksa gudang penyimpanan. Dengan tergesa-gesa, prajurit yang memeriksa gudang penyimpanan kembali menghadap komandan pasukan yang sedang melakukan pemeriksaan pada tawanan dengan wajah pucat pasi. Komandan, semua barang yang ada di tempat itu lenyap. Komandan pasukan itu mematung wajah garangnya kini benar-benar semakin merah, dengan urat berwarna biru muncul di keningnya. Laporkan pada jenderal dan pemimpin kota, aku akan melanjutkan pemeriksaan dan menangkap pelakunya. Baik komandan, ucap beberapa prajurit itu lalu bergegas pergi meninggalkan tempat itu. King Ruo beserta rombongan keluar dari lorong tambang dan muncul di permukaan lalu diarahkan ke pos pemeriksaan. Kakak, akhirnya kita keluar, ucap King Ling senang. Jangan senang dulu, masalahnya akan semakin rumit, karena banyaknya barang yang hilang di tempat itu, ucap King Ruo berbicara melalui telepati. Baru saja King Ruo selesai berkata-kata, tiba-tiba rombongan itu diminta untuk berbaris. Kalian, maju satu persatu, dan serahkan cincin penyimpanan yang kalian miliki. King Ruo dan King Ling saling berpandangan. Satu persatu puluhan tahanan itu lalu menyerahkan cincin penyimpanannya. Tuan, ucap King Ling sambil menyerahkan cincin penyimpanannya. Prajurit itu menatap King Ling dengan lekat, karena di dalam cincin penyimpanannya, hanya ada beberapa ratus kristal jiwa dan beberapa sumber daya tingkat rendah. Kamu maju, ucapnya lalu meminta King Ling berbaris pada kelompok yang telah mendapatkan pemeriksaan. Sekarang kamu, ucap prajurit sambil menunjuk ke arah King Ruo. Apa kau tidak menipu kami? Prajurit itu menatap King Ruo dengan lekat. Cincin penyimpanannya ternyata sama dengan tawanan yang telah diperiksa sebelumnya. Tuan, dengan tingkat kultivasi kami, sumber daya apa yang dapat kami miliki, selain itu kristal jiwa yang telah kami miliki telah kami serahkan sebagai biaya. Sudahlah, kamu maju, ucapnya lalu meminta King Ruo pergi. Setelah semua tawanan selesai diperiksa, mereka lalu dimasukkan ke dalam sebuah ruangan besar yang dipasang dengan mantra formasi. Kalian semua akan ditempatkan di dalam ruangan ini untuk menunggu perintah lanjutan. Di dalam ruangan itu, tidak ada yang berbicara. Mereka semua terdiam dengan wajah kecewa. Kakak, ucap King Ling yang tidak terima dengan pernyataan tersebut.
Tenang saja, kita akan menunggu dan melihat situasi. Kalian beristirahatlah. Sang komandan itu lalu pergi dan mengunci mereka dari luar ruangan. Pagi hari di kota Yinghang, alun-alun kota yang jarang digunakan kini terlihat ramai. Telah hadir para perwakilan petinggi klan, para patriark, serta para komandan dan jenderal kerajaan. Selain itu, hadir juga para kultivator tingkat tinggi serta para penduduk kota Yinghang. Mereka semua yang ada di tempat itu hadir untuk menyaksikan dan mengikuti pemilihan pemimpin kota Yinghang. Di panggung, telah hadir Zilong dan kedua pamannya yang duduk di kursi utama kehormatan. Di sisinya duduk Jenderal Caki dan beberapa jenderal utama lainnya. Kota Yinghang memiliki 3 jenderal utama, yaitu Jenderal Caki sebagai Jenderal Barat, Jenderal Chongqie sebagai Jenderal Timur dan Jenderal Lingkong sebagai Jenderal Selatan. Menjelang siang, tempat itu semakin ramai. Orang-orang terus berduyun-duyun mendatangi tempat itu, sehingga tempat yang luas itu kini menjadi penuh sesak. Setelah dirasa tidak ada lagi yang datang di tempat itu, Zilong lalu berdiri dari kursinya dan mulai berbicara. Para penduduk kota Yinghang, terima kasih telah hadir memenuhi undanganku untuk datang di tempat ini, terutama pada patriark klan yang ada di kota Yinghang. Sebelumnya aku telah berjanji bahwa hari ini akan mengadakan pemilihan pemimpin kota yang baru, dan aku tidak mau menunggu hal itu lebih lama lagi, ucap King Zilong. Semua orang di tempat itu menjadi ribut, mereka begitu penasaran dengan cara yang akan dilakukan oleh Zilong dalam pemilihan pemimpin kota yang baru tersebut. Sebelumnya, Zilong telah mendiskusikan cara pemilihan itu bersama kedua pamannya, dan dia telah memutuskan cara pemilihan pemimpin kota tersebut dengan caranya. Pertama-tama, aku ingin setiap klan mengirimkan 1 orang perwakilannya. Kirim 1 orang perwakilan yang kalian anggap jenius dan cakap di klan. Aku akan memberikan kalian waktu 10 menit untuk mendiskusikannya. Semua orang di tempat itu lalu memisahkan diri dan bergabung dengan kelompoknya. Mereka dengan serius mulai memilih perwakilan klannya masing-masing. Setelah batas waktu yang ditentukan berakhir, satu persatu perwakilan dari 17 klan yang ada di kota Yinghang naik ke atas panggung. Setelah semua perwakilan masing-masing klan berada di atas panggung, Zilong lalu berdiri dan mulai berbicara. Saudara sekalian, pemilihan pemimpin kota Yinghang ini adil dan adil. Aku Liongxi tidak akan memihak pada salah satu di antara kalian yang ada di tempat ini, tetapi mereka yang dapat melewati 3 ujian yang kuberikan, maka merekalah yang akan menjadi pemimpin kota ini. Di atas panggung, di antara para perwakilan klan yang maju tersebut, 3 jenderal utama juga ikut menjadi perwakilan klan mereka. Baik, ujian pertama adalah tentang kekuatan. Aku ingin yang menjadi pemimpin kota ini adalah mereka yang kuat, mereka yang dapat melindungi kota dengan kekuatannya. Zilong meminta kepada seorang ketua untuk menciptakan mantra formasi perlindungan tingkat tinggi di atas panggung. Kali ini aku akan memilih 3 orang terkuat yang mampu bertahan dalam pertarungan bebas selama 10 menit di dalam mantra formasi perlindungan. Dalam pertarungan ini, tidak diizinkan untuk saling membunuh. Ketujuh bekas perwakilan dari masing-masing klan saling bertatapan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa aturan pertama adalah pertarungan bebas, itu berarti mereka harus mengalahkan banyak orang dalam satu kesempatan. Apakah ada yang merasa keberatan? Para perwakilan serta semua orang yang ada di tempat itu menggelengkan kepala. Mereka menganggap peraturan yang diberikan oleh Zilong adalah adil. Jika tidak ada yang keberatan, maka pertarungan bisa dimulai. Sekarang, Wong. Aura para kultivator tingkat tinggi meledak dari tubuh mereka hingga menggetarkan seluruh panggung yang telah ditutup dengan mantra formasi perlindungan. Pertempuran yang kacau di dalam mantra formasi perlindungan mulai berlangsung dengan hebat. Ke-17 perwakilan klan tersebut saling menyerang dan berusaha untuk saling mengalahkan satu sama lain dengan berbagai cara. Di luar mantra formasi, para penonton menyaksikan pertarungan itu dengan penuh semangat dan jiwa yang dikocok. Apa yang dirasakan oleh penonton umum, berbeda dengan apa yang dirasakan oleh para patriark klan. Wajah mereka begitu tegang,
Mereka semua berharap bahwa perwakilannya akan mampu bertahan dalam pertarungan tersebut, karena momen seperti ini belum tentu ada untuk dalam waktu beberapa ratus tahun kemudian, sehingga kesempatan itu harus digunakan semaksimal mungkin. Selain itu, siapapun yang mampu bertahan, akan terpilih menjadi pemimpin kota dan memerintah bersama klan dan keturunannya, sama seperti yang telah dialami oleh Raja Yiban yang telah dikalahkan oleh Zilong sebelumnya. Silong Paman sangat menyukai pertempuran itu, ucap Junda senang. Jika Paman senang dan mau ikut serta, aku akan menghentikan pertarungan itu. Bagaimana? Ucap Zilong cengengesan. Zilong, jika tidak berada di tempat umum, aku sudah memukul kepalamu, ucap Junda kesal karena selama berapa hari Zilong selalu mengerjainya. Paman, dari para peserta, apakah ada yang kalian jagokan? Tanya Zilong sambil tersenyum. King Fan dan Junda menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak memiliki bayangan, ucap King Fang sambil mengamati pertempuran yang kacau itu. Aku juga demikian, timpal King Junda. Di atas panggung pertempuran, 5 menit telah berlalu, kini dari 17 orang yang bertarung telah tersisa 8 petarung saja, termasuk 3 jenderal utama. Satu persatu perwakilan yang kalah keluar dari arena pertempuran dengan terluka parah. Walaupun demikian, luka tersebut tidak sampai membahayakan nyawanya. 8 menit telah berlalu, tetapi pertempuran di atas panggung telah selesai. Di atas panggung itu, berdiri 3 orang dengan nafas tersengal-sengal sambil menatap semua orang dengan bangga. Silong bahkan sampai berdiri dari kursinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa pertarungan tersebut akan berakhir begitu cepat. Bagi ketiga pemenang, selamat Anda dapat memasuki babak selanjutnya, sedangkan mereka yang kalah, silahkan beristirahat untuk memulihkan diri. Ucap Zilong. 3 orang yang masih berdiri di atas panggung itu adalah 3 jenderal utama kota Yinghang, yaitu Jenderal Caki, Jenderal Chongqie dan Jenderal Lingkong. Silong dapat melihat tatapan kebanggaan dari mata mereka sebagai seorang 3 jenderal terkuat di kota Yinghang. Kalian bertiga, majulah. Ketiga jenderal itu lalu pergi dari panggung pertempuran dan menghampiri Zilong. Baik, babak kedua. Aku ingin kalian menjawab pertanyaanku, ucap Zilong sambil meminta mereka duduk. Di hadapan mereka, telah tersedia meja dengan alat tulis. Seorang pelayan lalu memberikan masing-masing 1 lembar kertas yang telah berisi 2 butir pertanyaan. Kerjakan dalam waktu 5 menit. Mulai. Paman, menurut kalian, siapa yang paling cepat mengerjakan soal itu? Silonger, memang kamu menulis soal apa di kertas itu? Tanya King Fang penasaran. Pertanyaan pertama, siapa yang paling tampan di antara kedua pamanku? Apa? Silong, kamu tidak bercanda kan? Tanya King Fang terkejut dengan wajah yang tampak serius. Paman, tentu saja aku bercanda. Paman Fang, tanpa berpikir mereka juga sudah tahu Paman Fang itu tidak tampan, ucapnya sambil terkekeh, sehingga King Junda tertawa cukup keras. Tindakan King Junda cukup mengejutkan semua orang, karena keheningan itu tiba-tiba diisi oleh suara tawanya. Paman Junda, semua orang menatapmu, ucap King Zilong. King Junda tersadar, tampak semua mata menatapnya dengan kesal. Silong, jika bukan karena Paman, itu tidak ada hubungannya denganku sama sekali, ucap Zilong memotong ucapan pamannya. King Fang dan King Junda menatap Zilong dengan geram. Di lain pihak, semua yang ada di tempat itu menatap King Junda dengan geram. Jika bukan dia paman pemimpin Liongxi, sudah ku hajar orang itu. Geram para tetua yang kecewa karena wakilnya dikalahkan. Mereka yang ada di tempat itu mengira bahwa King Fang sedang menertawai mereka. Paman Junda, tenang saja. Mereka tidak akan berani bertindak macam-macam, ucap Zilong menenangkan King Junda yang duduk di sisi Zilong dengan wajah memerah. 5 menit berlalu, ketiga peserta telah selesai mengerjakan soal yang diberikan oleh Zilong sebelumnya. Baik, pelayan, bawa dan bacakan jawaban mereka. Para jenderal, kami semua yang ada di tempat ini akan mendengar jawaban kalian.
Semua orang yang ada di tempat itu kembali menajamkan pendengaran mereka untuk mendengarkan jawaban ketiga jenderal tersebut. 3 pelayan lalu mengambil kertas dan mulai membaca jawabannya. Jawaban dari Jenderal Chucky. Pertanyaan pertama, bagaimana cara melindungi dan mempertahankan kota Yinghang? Jawabannya, menjadi kuat dimulai dari diri sendiri lalu memperkuat segala pertahanan. Mulai dari prajurit, komandan, hingga para jenderal. Selain itu perlunya mengadakan kerjasama dengan kota-kota lain untuk membuat aliansi. Pelayan itu menjeda bacaannya lalu menatap ke arah Zilong. Dengan tenang Zilong menganggukkan kepalanya supaya pelayan melanjutkan pekerjaannya. Pertanyaan kedua, apa yang akan kalian lakukan jika diberi dengan 2 pilihan? Membunuh tuan sendiri atau membela keadilan dan kebenaran? Pertanyaan yang begitu menjebak, gumam kerumunan. Jawabannya, tindakan harus berdasarkan situasi. Saudara sekalian, silahkan memberi penilaian, ucap Zilong tenang. Setelah pelayan pertama selesai membacakan jawaban Jenderal Chucky, pelayan kedua lalu maju membacakan jawaban Jenderal Chongqie. Pertanyaan pertama, bagaimana cara melindungi dan mempertahankan kota Yinghang? Jawabannya, rekrut pasukan secara besar-besaran, dan tempatkan di berbagai titik vital keamanan kota. Pertanyaan kedua, apa yang kalian lakukan jika diberi dengan 2 pilihan? Membunuh tuan sendiri atau membela keadilan dan kebenaran? Petik 2. Jawaban, membela keadilan. Lanjutkan, ucap Zilong memberi tanda. Pelayan ketiga lalu maju dan membacakan jawab Jenderal Lingkong. Jawabannya hampir sama dengan jawaban Jenderal Chongqie. Setelah semua jawaban dibacakan, Zilong lalu berdiri dan menatap semua orang yang ada di tempat itu. Saudara sekalian, Anda telah mendengarkan jawaban ketiga jenderal. Aku memberi kalian waktu 5 menit untuk menilai dan memikirkan jawabannya, ucap Zilong. Tiba-tiba tempat itu menjadi senyap. Semua orang terlihat sedang berpikir keras, apa maksud dari tindakan Zilong tersebut. Baik, waktunya ujian ketiga. Kali ini aku memberi kebebasan pada kalian semua untuk memilih siapa di antara mereka yang pantas memimpin kota ini. Dari kekuatan, mereka sudah tidak diragukan lagi, silahkan tentukan pilihan kalian. Yang mulia, bagaimana kami melakukannya? Tanya mereka kebingungan. Zilong tersenyum, caranya sangat mudah. Saat aku menyebutkan nama salah satu jenderal, aku ingin kalian yang memilih jenderal tersebut memisahkan diri dan membuat kelompok. Kerumunan itu menganggukkan kepala lalu mulai bersiap-siap. Baik, kita mulai, Jenderal Chucky. Dengan segera kerumunan itu lalu berduyun-duyun memisahkan diri dengan tertib. Dari semua yang ada di tempat itu, setengah dari mereka memisahkan diri dan membentuk kelompoknya. Setelah tidak ada yang bergerak, Zilong lalu menyebutkan nama Jenderal Lingkong, lalu dilanjutkan dengan Jenderal Chongqie. Sisa kerumunan yang diam sebelumnya, lalu bergerak dan memisahkan diri. Dari kerumunan besar itu, dapat dilihat dengan jelas perbedaan komposisi para pendukung. Kalian semua sudah dapat melihat, jumlah pendukung terbanyak adalah pemenangnya. Jenderal Chongqie, Jenderal Lingkong, aku harap kalian dapat membantu Jenderal Chucky memimpin kota ini. Jenderal Chucky, aku juga ingin Anda melibatkan semua perwakilan klan yang kalah sebelumnya, ucap King Ruo sambil menatap semua orang dengan tegas. Apakah ada yang keberatan? Semua orang di tempat itu terdiam. Mereka yang kalah merasa sedikit dongkol, tetapi mereka juga tidak keberatan, karena pemilihan itu dilakukan secara adil. Jika tidak ada yang keberatan, kini saatnya aku juga menyatakan pernyataan sikap. Aku Liongxi setuju dengan terpilihnya Jenderal Chucky sebagai pemimpin kota ini. Alasannya, pertama seorang pemimpin haruslah mereka yang kuat, karena dengan demikian, dia dapat melindungi diri dan orang lain. Kedua, seorang pemimpin haruslah mereka yang cakap yang mengetahui strategi bagaimana cara melindungi kota dengan baik. Salah satunya adalah meningkatkan kekuatan dari dalam dengan meningkatkan kekuatan pasukan sendiri, lalu membentuk aliansi untuk meningkatkan kekuatan dari luar, karena dengan banyak orang kita akan menjadi kuat.
Zilong menjeda kata-katanya memperhatikan semua orang yang sepertinya sedang memahami kata-katanya. Saudara sekalian, menurutku Jenderal Chaki merupakan seorang yang bijak, terutama menjawab pertanyaan kedua yang merupakan pertanyaan jebakan. Kasus ini baru saja terjadi, yaitu pertempuranku dengan pemimpin Yiban sebelumnya, dan dia memilih membunuh tuannya karena sebuah alasan yang dia yakini. Alasan ketiga, seorang pemimpin adalah mereka yang disukai oleh banyak orang, dan itu telah kalian lakukan sebelumnya dengan memilih Jenderal Chaki sebagai orang yang kalian anggap mampu memimpin kota ini. Semua orang di tempat itu terdiam dan mereka memahami bahwa semua yang diucapkan oleh Zilong adalah benar adanya. Tiba-tiba semua orang lalu berlutut. Hormat pada pemimpin agung Liongxi, hormat pada pemimpin Chaki. Untuk semua orang berdirilah, tetapi tidak untuk Jenderal Chaki, ucap Zilong dengan tenang. Semua orang lalu berdiri. Mereka dengan jelas menyaksikan Zilong memasang mahkota kerajaan dari emas yang telah diambilnya dari cincin penyimpanan Yiban sebelumnya. Berdirilah Raja Chaki. Jenderal Chaki yang telah menjadi raja itu lalu berdiri menatap Zilong sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Pemimpin agung Liongxi dan semua orang, aku Chaki akan berusaha menjaga dan melindungi serta menjadi pemimpin yang adil bagi kota Yinghang. Semua orang dan perwakilan klan, bantu aku. Jenderal Lingkong, Jenderal Chongqie, kalian berdua adalah jenderal utama kota Yinghang. Bantu aku. Kita bersama-sama menjaga dan melindungi kota ini, ucap Chaki. Dengan pernyataan Chaki yang demikian, semua orang yang ada di tempat itu merasa senang. Acara pengangkatan dan pemilihan pemimpin baru kota Yinghang telah selesai. Dengan ini, kalian semua telah memiliki pemimpin baru, dan dengan ini, aku Liongxi akan meninggalkan tempat ini. Pemimpin agung, apakah tidak? Zilong menghentikan kata-kata Chaki yang terlihat keberatan dengan kepergiannya begitu tiba-tiba. Sebelumnya aku telah mengatakan bahwa aku tidak bisa berlama-lama di tempat ini. Ingat pesanku, berlakulah adil. Setelah selesai berkata-kata, Zilong bersama kedua pamannya lalu meninggalkan tempat itu yang diiringi dengan tatapan hormat semua orang. Setelah kepergian Zilong dan kedua pamannya, Chaki yang telah menjadi pemimpin kota Yinghang segera melakukan pemilihan orang-orang yang akan terlibat dalam pemerintahan. Di luar kota Yinghang, Zilong dan kedua pamannya terus bergerak ke arah timur. Silong mengapa kita tidak menguras sumber daya yang ada di kota Yinghang sebelumnya? Tanya King Fang penasaran. Zilong lalu menjelaskan alasannya melakukan hal tersebut. Pertama, dia telah memiliki banyak harta yang telah diperoleh dari cincin penyimpanan Raja Yiban sebelumnya. Selain itu, dia tidak ingin memperburuk citranya sebagai pemimpin agung kota itu. Silong apakah sumber daya yang ada di dalam penyimpanan itu begitu luar biasa? Zilong menganggukkan kepalanya sambil terus bergerak. Paman Fang, Paman Junda, kemana tujuan kita lagi? Kita akan melihat-lihat dunia makam pedang ini, sambil menunggu gerbang teleportasi terbuka, jawab King Fang santai. Sambil bergerak, kelompok tersebut tetap meningkatkan kewaspadaannya. Mereka tidak ingin melakukan kesalahan yang sama, yaitu tertangkap oleh penghuni dunia makam pedang. Dan Mimin geser ceritanya, tetua alurmu. Di tepi sungai biru, King Ruo dan King Ling duduk dengan tenang sambil menikmati buah-buahan abadi. Kakak, ini adalah hari terakhir kita di dunia makam pedang. GG, kemana tujuan kita? Tanya King Ling sambil mengunyah makanannya. Aku rasa, sebaiknya kita diam di sini saja, sambil menunggu gerbang teleportasi terbuka. Lagi pula kita telah mendapatkan sumber daya langka. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba 2 kilometer dari arah timur terdengar suara ledakan. Kakak, sepertinya ada pertempuran. Apakah kita akan memeriksanya? Tanya King Ling yang terlihat merasakan aura yang sangat dikenalinya tersebut. Ling apakah kamu mengenali aura ini? Kakak, ini aura putra kita. Saat mereka hendak menuju pusat pertempuran itu, tiba-tiba dari langit dunia makam pedang, terowongan raksasa tiba-tiba terbuka. Kakak, gerbang teleportasi dunia makam pedang telah terbuka, bagaimana ini? Masuklah,
ucap King Ruo sambil membuka dimensi dunia jiwanya. King Ruo tidak ingin berpisah lagi ketika keluar dari dunia tersebut. Setelah King Ling memasuki dunia jiwa, King Ruo lalu bergerak ke pusat pertempuran. Saat King Ruo hampir tiba, pertempuran itu juga telah usai. Sambil menyaksikan Zilong, King Fang dan King Junda melesat ke arah gerbang teleportasi dan hilang di dalamnya. Silong itu kamu nak, ucap King Ruo senang lalu melesat ke arah gerbang teleportasi. Di atas langit dunia makam pedang, lorong raksasa seperti menghisap ras manusia. Selain King Ruo dan Zilong, dari berbagai arah, bergerak ratusan orang yang selamat dan mampu bertahan di dalam dunia tersebut. 1 jam kemudian, gerbang teleportasi hampir tertutup. Tiba-tiba dari penjuru langit, berdatangan puluhan para kultivator dewa tingkat langit, sehingga membuat langit dunia pedang bergetar dengan keras. Mereka adalah para perwakilan dari para klan suci Yao dari 3 ras terkuat, yaitu ras Niao atau burung, yang terdiri dari klan Phoenix, Elang dan Gagak, ras Liong atau naga, ada naga air, naga api dan naga hitam, dan ras Lieren atau pemburu yang terdiri dari klan harimau, klan singa, klan rubah dan klan serigala. Kita harus menghancurkan gerbang teleportasi itu, teriak perwakilan dari klan Yao Phoenix. Siapkan formasi. Semua orang di tempat itu lalu membuat mantra formasi pedang penghancur. Kita harus mendapatkan pecahan mutiara jiwa pedang itu, jika tidak, keseimbangan di dunia makam pedang akan semakin kacau, ucap salah satu perwakilan dari klan rubah. Swos, pedang raksasa kehitaman melesat ke arah gerbang teleportasi tersebut. Boom, ledakan dahsyat bergema. Krak, gerbang teleportasi itu retak di dalam lorong ruang dan waktu. Semua orang yang sedang berada di dalam lorong itu terkejut. Saudara, ini, tanya seorang pemuda pada King Ruo yang masih menyamar. Aku rasa seseorang sedang menghancurkan gerbang teleportasi. Karena getaran ini bukan serangan badai ruang dan waktu, jawab King Ruo berusaha tenang. Apa? Bagaimana mungkin? Ucap pemuda itu. Kita tidak tahu alasan mengapa mereka melakukannya. Yang pasti, kita harus bersiap dengan hal terburuk. King Ruo lalu melindungi tubuhnya dengan perisai ruang dan waktu. Baru saja King Ruo selesai melindungi tubuhnya, tiba-tiba retakan keras kembali terjadi dan itu semakin kuat, sehingga membuat angin kehancuran mulai memasuki lorong itu. Aku curiga di antara kita ada yang membawa artefak inti dunia makam pedang, ucap salah satu tetua. Trak, lorong itu retak semakin lebar, sehingga angin kehancuran mulai mengganggu keseimbangan orang-orang yang ada di dalam lorong teleportasi tersebut. Dengan segera semua orang di tempat itu bergerak menuju pusat cahaya. Mereka bergerak seperti diburu oleh Yao tingkat Dewa Langit. Mereka terus bergerak berpacu melawan waktu. Wung, muncul 3 gerbang teleportasi di atas langit gunung kota Wuki. Sus, puluhan para kultivator mulai dari tingkat pertapa hingga tingkat dewa terlempar ke berbagai arah. Lihat, gerbang teleportasi rusak. Munculnya 3 gerbang teleportasi merupakan fenomena rusaknya lorong utama, dan orang-orang yang ada di Gunung Makam Pedang itu mengetahui fenomena itu. Dengan rusaknya lorong teleportasi, ada 3 kemungkinan yang terjadi dengan mereka yang ada di dalamnya. Pertama, terlempar kembali ke dunia makam pedang. Kedua, tertahan di dimensi ruang dan waktu. Dan ketiga, keluar dari lorong itu, tetapi terlempar dengan sangat keras. Melihat fenomena tersebut, orang-orang dari klan Ma lalu memisahkan diri, bagi pasukan menjadi 3 kelompok. Macing lalu mengirim kelompok tersebut pada 3 celah gerbang teleportasi yang terbuka di dalam lorong dimensi ruang dan waktu. Silong King Ruo membatin. Wajahnya begitu khawatir. Jika dirinya yang terjebak dalam dimensi ruang dan waktu, itu tidak masalah. Tapi jika Zilong, kasusnya akan berbeda. King Ruo ragu dengan tingkat kultivasinya Zilong yang masih rendah. King Ruo dengan kekuatan penuhnya melesat ke arah cahaya terang yang telah terbuka. Sambil menghindari sapuan badai ruang dan waktu, King Ruo melesat memasuki lorong dimensi tersebut. Apa? King Ruo begitu terkejut, karena ada 3 jalur lorong yang berbeda di hadapannya.
Saudara, terobos saja salah satu celah, karena semuanya pasti ke benua teratai biru. Jika kita tersedot, kita akan tertarik ke dunia makam pedang dan akan tertahan selama 100 tahun lagi. Itu pun jika kita tertarik kembali ke dunia makam pedang. Jika tidak, maka dapat dipastikan kita akan dihancurkan oleh badai ruang dan waktu, ucap seseorang mengingatkan King Ruo yang terlihat ragu. King Ruo mengalami dilema, keberadaan Zilong membuatnya ragu. Dirinya begitu khawatir dengan putra naganya tersebut. Zilong semoga kamu juga sudah keluar dari lorong dimensi ruang dan waktu, gumamnya langsung melesat memasuki salah satu lorong. Buong, ledakan keras bergema saat tubuhnya keluar dari lorong. King Ruo terlempar dengan keras ke dalam lembah gelap di timur gunung makam pedang dan merusak tempat tersebut. Tanpa memperhatikan kondisi fisiknya yang terluka, King Ruo lalu melesat ke langit, melihat orang-orang yang keluar dari celah tersebut. Sus, Tao Tao dan para Guai lainnya muncul lalu bergerak mencari Zilong. Di atas langit, King Ruo terus mengawasi semua orang yang keluar dengan mata emasnya. King Ling muncul, kakak, bagaimana? Ling aku sudah menugas Tao Tao untuk mencari di tempat lainnya. Kakak, pulihkan dirimu dulu, biar aku yang mencarinya. Ling tenanglah, aku bisa sambil memulihkan diri. Sambil memulihkan diri, King Ruo juga terus mengawasi orang-orang yang ada di tempat itu. Boom, gerbang teleportasi itu pecah lalu hilang. Tidak, teriak King Ruo dan King Ling bersamaan. Xie Wu dan kelima saudaranya muncul. Penguasa, ucap mereka sambil berlutut dengan hormat. Cari Zilong ucap King Ruo. Baik, kelima manusia kalajengking itu lalu melesat ke berbagai arah. Kakak, aku akan mencari ke arah gerbang lainnya, ucap King Ling. Tanpa menunggu persetujuan King Ruo, King Ling lalu melesat ke arah lain. King Ruo hanya bisa melihat kepergian King Ling yang pergi dengan wajah khawatir. Di dunia makam pedang, teriak para tetua dari klan Suci Yao itu begitu marah. Mereka tidak terima saat melihat gerbang teleportasi itu tiba-tiba lenyap. Ada seseorang yang telah menyelamatkan jalur teleportasi tersebut. Benar, tapi siapa dia? Kita tidak perlu tahu itu, karena sudah pasti orang tersebut ahli mantra formasi, jawab yang lain menimpali. Walaupun gerbang teleportasi tersebut telah hilang, tetapi ratusan para kultivator ras manusia berhasil kita tarik kembali ke dalam dunia makam pedang. Tangkap dan periksa mereka. Dengan segera semua orang yang ada di tempat itu bergerak ke berbagai arah memburu manusia yang tertarik kembali ke dunia makam pedang tersebut. Pemimpin Wang Yao, aku merasa pecahan mutiara jiwa pedang sudah tidak ada di celah dimensi ruang dan waktu. Matriark Linglong, itu sudah di luar kemampuan kita. Aku harap mereka yang telah membawa pecahan mutiara jiwa pedang telah kita tarik kembali. Para pemimpin klan Suci Yao itu lalu meninggalkan tempat itu dan memburu manusia yang dapat mereka tahan. Mimin geser ceritanya, tetua alurmu. Gunung makam pedang, Tao Tao dan para Guai lainnya terus bergerak. Tidak hanya itu, Xie Wu juga terus mencari keberadaan Zilong. Selain King Ruo dan kelompoknya, orang-orang dari klan Ma juga ikut mencari keberadaan Zilong. Mereka terus bergerak mengitari gunung makam pedang. Saudara Ma Chen, apakah di dunia makam pedang kalian tidak bertemu dengannya? Saudara Gugong, dunia makam pedang adalah dunia yang sangat luas dan penuh dengan kekacauan. Apakah saudara tahu dunia makam pedang itu seperti apa? Ma Gugong menggelengkan kepalanya. Saudara Ma Gugong, dunia makam pedang adalah dunia para Yao. Ma Chen dan kelompoknya yang telah memasuki dunia makam pedang sebelumnya telah keluar, tetapi mereka kembali dengan tangan hampa. Sambil mencari keberadaan Zilong, Ma Chen menceritakan situasi yang mereka hadapi di dunia makam pedang, sehingga membuat Ma Gugong dan yang lainnya terheran-heran. Saudara Ma Gugong, jika ada kesempatan kedua, maka aku Ma Chen tidak akan pernah mendatangi tempat itu lagi, ucap Ma Chen sambil menggelengkan kepalanya. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba dari arah yang berbeda terdengar suara ledakan yang sangat dahsyat. Itu suara pertempuran.
Ayo kita lihat, ucap Magugong. Machen dan Magugong lalu melesat ke utara menuju sumber suara ledakan. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.